Selamat pagi ya semua. Selamat pagi. Nah, Pagi, pada Pak. minggu ke berapa ini? Minggu ke-10 ya. Kita udah masuk minggu ke-10 tanpa ini ya, tidak terasa ya. Minggu depan 2 minggu lagi udah ini ya, ujian UTS ketiga. Ingat multiple choice itu bahannya nyampe konveksi. Kan ya jadi yang sebelumnya. Ya, jadi sebelumnya itu kan ini multiple choice-nya kan nyampe bab 3 kan ya. Nah, di multiple choice berikutnya ini bab 4, mulai 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu ya. Jadi itu yang di ujian minggu depan. Depan ya seperti biasa ya malam ya waktu ya sekitar 100 menit. Itu jadi mohon anak ini. Ya saya pun masih ini punya utang lagi sekali sebelum UTS yang ketiga ya, itu harus ada kuis juga ya, ada kuis juga sambil melatih itu ya. Jadi konveksinya kita akan ini lagi. Jadi untuk persiapan lah, jadi sekalian untuk persiapan UTS yang ketiganya, jadi MC2. Nah itu, berikutnya nanti minggu ke-15 itu MC yang ketiga, jadi UTS yang keempat. Jadi itu ya, jadi itu ininya sesuai dengan yang telah saya sampaikan di awal kuliah. Nah, untuk pertemuan hari ini ya akan saya ini lanjut ke konveksi paksa aliran internal. Jadi ini udah masuk ke bab 8 ya kalau kita lihat dari buku pegangan utama yang kita gunakan di mata kuliah ini. Nah, akan saya share. Nah, jadi ini ya, jadi kita masuk ke konveksi paksa aliran internal. Ya, di pokok bahasan ini kalau Anda ini kan di buku referensi itu ya tidak semua lah yang dibahas ya, jadi sebagian, tapi untuk ini semua hanya nama beberapa itu saja sebenarnya, hanya nama beberapa korelasi empirik untuk beberapa geometri. Ya, beberapa geometri itu aja sebenarnya. Dari segi fundamentalnya sih sudah ini ya, jadi harusnya ini dipahami dengan baik untuk ini untuk ke geometri yang lain itu ya harusnya tidak jadi masalah. Nah, ini jadi kita minggu ke-10 ya. Jadi ini artinya di sini masih ada lagi dua subbab sebetulnya 8, 6, 8, 7. Jadi materinya memang tidak banyak di internal flow. Nah, adapun di pembelajaran pokok bahasan konveksi paksa aliran internal, nah ini subtopiknya sebelah kiri. Jadi konveksi di dalam saluran pipa, nanti ada 3 kasus itu ya. Nah, 3 kasus bisa jadi tabel permukaan konstan, bisa jadi fluxnya konstan, atau fluida yang di luarnya konstan. Nah, sudah tentu capaian atau dari tujuan pembelajaran di bahasan ini adalah ini, jadi Anda mampu menjelaskan ya karakteristik konveksi ya dari aliran di dalam saluran yang ya saluran pipa lah ya. Saluran pipa, nah pipa itu ya bisa juga ini ya bisa bulat bisa tidak itu ya. Jadi ada pipa yang tidak bulat, jangan mikir bulat. Nah, itu ada korelasinya. Nah, itu memahami ya kita berangkat dari yang paling simpel lah, yang bulat ini dulu untuk konsep dasarnya, nanti untuk empiriknya kita ekspansi ke bentuk yang tidak bulat. Nah, berikutnya adalah mampu mengevaluasi. Ya, bagaimanapun juga kan kalau nggak bisa menghitung untuk estimasi nantinya, untuk desain ya kan nggak ada ininya secara engineering kan ya, ataupun untuk analisis ya, nggak bisa analisis desain itu ya, karena untuk digunakan ya, jadi ilmu-ilmu ini ya
ilmu yang nantinya berhubungan pekerjaan. Biasanya ya pekerjaan pertama di pekerjaan bisa juga diproses kan ya, atau di pembangkitan daya, nah itu bisa juga, atau ya di kampus kan ya, jadi anak jadi dosen misalnya. Itu ada juga kan yang saya juga punya adik kelas dulunya, ada juga yang jadi guru, dia lulus sarjana mesin itu jadi guru SMK. Ya itu kan pilihan ya, jadi memang banyak pilihan. Itu yang lebih penting itu ya bisa menikmati, itu yang bisa menikmati hidupnya. Nah, jadi ini yang sebelumnya kan di internal, eksternal kan ya, di luar. Nah, ini yang internal. Jadi kita ini. Jadi ada koefisien konveksi di luar saluran, ada di dalam saluran. Jadi fokus, nah itu ya di dalam saluran. Nah, sudah tentu akan mengenalkan metode-metode kan ya untuk mengevaluasinya ya, mengevaluasinya. Ya, nah prosesnya bisa jadi fluida yang mengalir itu memanaskan atau fluida yang mengalir itu dipanaskan ya, dipanaskan, memanaskan ya. Kalau memanaskan artinya apa? Temperaturnya semakin rendah kan ya, dipanas ya, memanaskan satunya semakin rendah, dipanaskan ya temperaturnya semakin naik ya. Ya atau kelompok itu supaya nggak ada di dan mau ya bisa jadi pemanasan pendinginan ya. Jadi ya tergantung kita cara lihat ya. Itu ya, kalau fluida yang temperaturnya tinggi lewat situ jadi rendah ya mengalami proses pendinginan kan, bisa jadi disebut itu ya, bisa jadi. Fluida yang mengalir itu temperaturnya naik mengalami proses pemanasan. Nah, implementasi ya dari empirik itu ya memang ada beberapa soal ya. Kita punya waktu sampai hari apa Kamis ya. Kamis kita targetkan ini sudah banyak inilah memahami lewat melakukan sesuatu yaitu latihan. Nah, dengan demikian nantinya ini jadi kita itu dalam mencari koefisien untuk memperoleh koefisien perpindahan panas konveksi. Nah, untuk suatu geometri itu di saluran internal itu ya bisa jadi bentuknya bulat, bisa jadi tidak bulat. Kan ya misalkan Anda lihat itu di mall yang ductingnya terbuka itu kan ya. Jadi situ kan ada salur udara mengalir dalamnya tapi tidak bulat kan ya, bentuknya tidak bulat. Ada juga yang bulat, bahkan yang lebih rumit lagi bentuknya korogasi ya, jadi ini, jadi karena salurnya fleksibel ya, bisa ditutup, dibelokin ya. Jadi dengan itu ya, ya jadi nah itu pun ini juga kita nyari nyari hubungan empirik untuk kasus itu agak sulit juga kan ya, agak sulit juga. Kalau kita anggap ini rata mulus ya pasti hasilnya beda. Bisa dropnya juga karena kita targetnya biasanya bisa drop sama ini aliran. Nah ini kalau ini prosesnya fluidanya mengalami proses pemanasan ya, jadi ini temperaturnya lebih tinggi TS, heating ya kita sebut. Nah ini awalnya segini sepanjang ini temperaturnya pelan-pelan masuk temperaturnya naik ya. Nah yang di luarnya paling tinggi karena berkontakan dengan permukaan pemanas. Nah kalau Anda ingat, jadi Anda ingat hukum pendingin Newton kan fluxnya menjadi seperti ini ya di konveksi. Jadi sekarang kan tetap aja ini berlaku, hanya gimana mendapatkan. Ya jadi itu. Nah kita itu jadi di sini ya kita itu memang tidak bisa mendefinisikan T-nya, theta I-nya berapa, gitu ya karena theta I-nya itu ya hanya ada di sini saja, sepanjang ini udah beda, kan ya. Nah, kita harus tahu bagaimana ini temperatur yang di dalam pipa itu ya. Nah, juga untuk mencari ekspresi alternatif karena untuk menghitung heat flux ya yang diakibatkan oleh konveksi. Itu ya. Ini apa sekarang dipakai ininya? Itu jadi itunya. Belum sebelum masuk itu ini itu kan ini.
di sini pun jadi bagaimana alirannya kan ya, kalau kita biarin itu sangat panjang sekali nanti pasti ini semakin ini yang disebut telah berkembang penuh itu di mana ya itu. Kalau nyampe sangat panjang tak hingga ya temperaturnya pasti akan sama dengan TS ya. Setuju kan ya sama dengan TS. Nah, ini. Jadi kita lihat dari sini bagaimana ini kondisi aliran di dalam saluran aliran internal. Nah, ini kecepatannya. Kita lihat dari kecepatan dulu. Nah, ini jadi kecepatannya sih ini yang di pinggir itu turun awalnya segini sekian turun jadi 0 yang tempat nempel. Nah, yang di tengah itu naik. Nah, kalau di sini ya aliran ini, nah ini setelah ini tetap aja segini ya. Nah, inilah telah disebut telah berkembang penuh ya. Atau telah berkembang mantap. Yang sini adalah daerah masukan. Nah, dari kecepatan oke kita bisa lihat seperti ya. Jadi yang kontak itu viskus, nah itu juga jadi penting kan ya. Nah, lapisan batas ini akan berkembang kan ya. Berkembang dan lapis batas di antara ini itu akan ketemu nanti di titik ini. Nah, ini jadi titik yang ini. Dari situ itu disebut sebagai berkembang penuh. Nah, jaraknya itu disebut sebagai ini panjang masukan hidrodinamik ya, hidrodinamik entry length. Nah, ini jadi batas hidrodinamik entry length-nya ya kalau laminer alirannya. Nah, sekitar ini ya. Jadi XFDH ya hidrolik nih sini ini panjang sini dibagi T sama dengan 0,05 Reynolds berbasiskan diameter. Berbasiskan diameter. Untuk aliran turbulen, nah X FD, H per D, nah lebih besar dari 10. Itu ya jadi sedikit. Itu ya jadi omsetnya turbulen kan 2.300 digunakan ya. 300. Nah, bagaimana ini kecepatan rata-rata? Kita lihat baru hidrodinamik dulu, ya nanti baru lihat dari termo. Nah, ini kan aktualnya segini ya, bahkan dari ujung depan itu tepi depan ke sini berubah terus ya, sampai akhirnya stabil setelah berkembang penuh. Nah, kalau kita lihat kan, kalau kita ubah ke rata-rata idealnya kan harusnya debitnya sama. Patokannya kan ya, debit yang aktual dengan debit yang ideal itu sama. Itu patokannya seperti itu. Jadi artinya kita cari laju alirannya dulu. Kalau bentuknya seperti ini ya fungsinya apa? Ya rho kali U, ya di U fungsi R ya, di R arah radial, nanti X penuh sisi. Kondisi tuna ya sepanjang X pun debitnya sama. Nah ini jadinya ini dm. Ya, sehingga m dotnya ya integralnya dm dot integral. Nah kalau kita yang ideal ya kita gampang lah itunya kan ya. Yang ideal itu kan ini jadinya ini. Jadi ini WR rata-ratanya segini kan ya. Jadi rho kali M kali A. Sehingga rata-rata sama M dot per rho AC. Nah, M dotnya ini. Jadi dapatlah UM-nya seperti ini. Gitu ya. Jadi udahlah ya. Jadi hubungkan dengan konservasi massa. Jadi konservasi massa. Hubungkan dengan konservasi massa. Ada yang ini ingin bertanya? Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Nah, kalau tidak, kita dari situ kita bisa cari bagaimana ininya, kecepatannya dihubungkan dengan ini. Nah, ini untuk kasus ini. Untuk kasus bagaimana
distribusi kecepatan itu ya, kecepatan setelah berkembang penuh, kalau gradien tekanannya diketahui ya, ini kasusnya. Ini hubungan fungsinya bisa di. Ini harusnya di mekanika fluida yang sudah dapatkan ya. Di situ ada pembuktiannya kan ya, gimana hubungan gaya-gaya ya, dan juga ini dan kecepatan kesetimbangan aliran. Nah itu, nah ini kita bisa ini kan dengan ini, dengan yang tadi, dengan apa untuk mencari ideal dengan empiris itu ya, sehingga rata-ratanya bisa jadi segini. Ya dari ini diintegralkan pakai rumus tadi. Nah juga ini bisa diubah terhadap relatif terhadap rata-ratanya, jadi hubungannya. Jadi bentuknya parabolik gitu ya, parabolik itu dalam tak berdimensi ya, tuna dimensi. Nah itu ya, jadi itu ininya, jadi bagaimana ini yang umum, ininya parabolik kan ya, kalau fluida ini distribusinya sedikit dipengaruhi oleh ini yang telah dipahami dari ini, dari aliran dari mekanika fluida. Nah berikutnya bagaimana untuk rugi-rugi. Nah ini juga balik ke mekanika fluidanya ya, Anda pelajari. Jadi bilang tuna dimensi yang disebut sebagai koefisien friksi F, nah itu sebenarnya kan penurunan temperatur itu ya dikalikan dV per dx kalikan d dibagi dengan flux ya, energi kinetik ya, energi kinetik volumetrik kan ya, ini kan dibagi volume ya, kinetiknya kan ya, kinetik. Nah laminernya ya untuk permukaan yang halus, ini kan persamaan Blasius ya, Blasius kalau Anda belajar ini. Nah berikutnya nih Reynolds untuk permukaan yang halus jadi segini. Nah ini dibuat lebih umum ya, jadi kekasaran permukaan masuk. Nah lalu dari sini ya kita ingin mencari F berapa, di sini ada F, di sini ada F ya. F, maka ini pun bentuk ini ya, ini yang bentuk ini ya garis-garis ini semua diwakili oleh satu kurva ini. Kalau yang ini ya ini untuk ini di laminer ya. Nah, di sini. Ya, jadi ini ada transisi lompatan kan ya, lompatan. Ada juga beberapa persamaan yang lain ya, yang ini di mana rentangnya itu hasilnya akan. Nah inilah yang paling dasarnya ini. Jadi ada di laminer, ada yang ditutup. Nah ini hasil ini juga ini ya, ini ada batasnya untuk Reynolds besar dan permukaan halus. Ini lebih umum ya, ini lebih umum karena sini kan hanya Reynolds saja. Ini ada kekasaran permukaannya masuk ya, E-nya. Ini epsilon ada E. Nah itu baru kita selesai untuk hidrodinamik. Itu hidrodinamik. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya baru nyampe hidrodinamik. Ini berapa orang ini? Apa ini? Mengapa masih banyak belum masuk ya? Apa masih ada ujian itu ya? Kadang-kadang kena ujian, anak hilang semua gitu ya. Ini kan lebih sering juga ujiannya, kalau ini anak tinggal-tinggal sering ya itu. Ya secara administratif tuh ya saya bisa aja dengan ini dari kehadiran itu ya nggak lulus juga gitu ya. Jadi dari segi nilai juga karena itunya ini ya, jadi seperti yang sudah itu semua dipertimbangkan. Nah kalau tidak ada akan saya lanjut ke ini, lanjut ke. Nah jadi kita pertimbangkan dari aspek thermal kan ya, untuk mendapatkan temperatur rata-rata dan juga melihat kondisi telah berkembang penuh dari aspek thermal siapa yang cocok digunakan ya untuk ini, untuk definisi apa yang cocok digunakan untuk kondisi yang telah berkembang penuh bila dilihat dari itu pertimbangan thermal. Nah ini, jadi kalau TS-nya lebih tinggi ya daripada T fluida yang mengalir. Jadi ini proses heating kan ya,
fluida yang mengalir di dalamnya mengalami proses pemanasan. Nah, maka dari hukum Newton itu kita bisa ini kan, bisa kita tuliskan ya bahwa heat flux-nya berapa ya, koefisien konveksi TS dikurangi TM ya, rata-ratanya berapa di sini. Ini artinya kita anggap bisa masuk mewakili. Apa yang jadi patokan ini untuk ubah ke sini? Ya energinya kan ya, kandungan energinya. Kandungan energi dari fluida tersebut yang harus konstan. Nah, oleh karena itu energinya, nah ini energi internal di sini, energi yang dikandung oleh fluidanya. Yang itu ya sudah tentu dm dot Cp kali T, kan ya, yang T-nya masih fungsi dari R dan X. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan, jadi ini, jadi dm ini bisa jadi ini ya, rho U dAc, nah ini dx kan ya. Nah, ini E-nya apa? Nah, ini diintegral. Nah, ini integral jadi yang tadi ini ya terhadap dAc. Ya luasnya ya, luas. Ini kan rho U ini kan ya. Ya kali luas kan volume debit kan ya, debit kali rho kan n dot kan ya. Nah, mau ya. Nah, secara ini perpindahan energi lajunya ya, epiret atau Hall, rata-ratanya adalah ini m dot cv tm ya. Dan tm sama dengan e per m dot cv. Ya, sehingga dari sini ini tm-nya jadi sama dengan. Nah, tm e-nya yang ini integral. Ya, dari yang aktualnya ini. TM-nya bisa diperoleh. Jadi kita dapat ini TM ini berguna untuk di sini karena nah untuk di situ berapa temperaturnya. Nah, simpelnya tuh untuk suatu ini di suatu posisi X kan ya, di suatu posisi X. Nanti masalahnya gimana dengan panjang pipa sekian. Nah, itu lagi kan ya. Nah, sehingga nanti ada kasus-kasus lagi. Itu. Jadi ininya dasar pemikirannya seperti itu. Jadi berkembang ya, aktualnya seperti itu ya, temperatur apa sepanjang pipa kita butuhkan ya untuk bisa analisis. Bukan hanya satu titik ya, satu titik itu kadang-kadang juga dibutuhkan, misalkan ingin tahu temperaturnya berapa di logamnya, kenapa daerah ini gagal, nah itu dibutuhkan. Nah, ini udah jelas ya, dapat jadi ini dua per ini ya. Nah, ini mohon anak ini nanti lewat ini latihan, nanti harus dicoba itunya, harus dicoba mendapatkan TM ya, mendapatkan nantinya kecepatan rata-rata itu ya. Yang di sini pun ada U-nya, ini U-nya U lokal kan ya, U-nya juga. Ada U di sini ya. U. Ya matematikanya ya ya bisa ya yang jelas integral ya, integral. Nah, ini contoh deh ya, kita mulailah dengan contoh. Coba baca dulu deh ya.
Nah, kalau seperti ini apa? Karena ditanya nusul butuh apa? H kan ya? H. H-nya gimana? Definisi H apa? Konduksi sama dengan konveksi kan ya? Tepat di ini, di sini. Sehingga gradien temperatur ini, konduksi ini di fluidanya yang nempel itu. Nah, itu distribusi temperatur tahu ya bisa diperoleh kan ya? Bisa dapat. Itu aja ya. Distribusi temperaturnya tahu bisa dapat. Ini kan temperaturnya tahu, walaupun ini dengan konstan. Jadi apa di situ? Coba ingat lagi. Siapa yang ingat bisa bantu. Jadi apa? Minus apa? K apa? K ya. Ini A-nya kan sama, kita hilangkan aja kan ya. Nah, dt per dr kan ya. R ketika R sama dengan R luar kan ya, RO. Ini sama dengan H kan ya. H kali apa? GS minus TM tadi ya. GS minus TM. Ya, jadi H-nya ini udah tahu dari sini kan ya. Ini H-nya itu ya. H dulu diperoleh, baru H itu kan basis D. Jadi nusul D ya, sama dengan HD karena per K fluida kan ya. Konduktasi termal dari fluida. Nah ini ya, ini nanti dapat ini. Itu ya, jadi itu cara penyelesaiannya. Jadi kerjaan Anda ya nurunin ini, ya ini diturun. Itu juga nantinya ini juga kan ya, TM-nya harus dicari juga kan ya, TM dari rumus tadi ya, TM, jadi formasi TM itu terakhir, nah ini harus dicari ya, ini harus digunakan juga kan ya, TM untuk dapatkan ini. Ini kalau TM nggak tahu kan nggak bisa menyelesaikan, H-nya berapa ya. Itu ya, jadi pekerjaan ininya itu. U-nya udah konstan, ketika masukin aja itu. Karena U fungsi dari ini, maka saya bilang kalau U-nya kuadratik lagi, ini kuadrat atau R, U-nya kuadrat, jadi pangkat 4. Integral pangkat 4, nanti pangkat 5. Nah, karena ini disederhanakan ya di kasus ini, ya tadi udah tahu ya, praktek realnya, aktualnya parabolik. Gitu. Aktualnya parabolik, bagaimana bentuk paraboliknya ya tergantung daripada viskositas fluida dengan dimensinya juga. Ya. Nah, berikutnya ini yang kedua. Coba gimana yang kedua? Nah, ini udah mulai nih ya, mulai. Bentuk U-nya tidak ini. Ya, U-nya kuadratik kan ya. T-nya bukan kuadratik, apa pangkat 4, apa namanya istilahnya pangkat 4. Kubik kuat ya. Bukan kuadratik, kuadratik 2. Nanti 3 kubik ya. 4 apa istilah? Polinom pangkat 4 lah ya, ini kan pangkat 4. Tentukan corresponding value. Nah, itu hubungan maksudnya. TM-nya berapa? Itu ya, yang hitung TM integral dengan rumus tadi. Masukkan ini semua. Itu ya. Nah, rumus yang tadi harus bisa nurunin. Yang udah di ini kan oleh slide, tanpa ini harus bisa ngeluarin. Itu ya, harus cepat kalau ditanya sebelum nurunin, ngeluar harus cepat ya, walaupun sekarang ini masih ini ya, kalau ujian close book masih kontrol Anda, kejujuran Anda. Ya apa ujian akhir mau ini ya, jangan ujian akhir nanti kalau bisa ya luring lah, itu kan ya bisa aja luring kalau diberi waktu lebih panjang itu kan bisa. Nah kita masuk sekarang ke ini, suatu kondisi di mana aliran itu disebut setelah berkembang penuh setelah termal. Nah yang jadi pertanyaan, apa yang kita pakai ini kriteria untuk menyebutkan bahwa itu telah ini secara termal. Kriterianya apa?
Ini kalau ini terus ini kan ini ada aliran ya gini ya, bahas termal ada juga nih ketemu juga kan ya. Nah, tapi kriterianya apa yang digunakan dipakai itu ya. Nah, ini nggak bisa kan ya dt fungsi dari R terhadap X itu sama dengan 0, itu nggak bisa, itu terus berubah ya sebanyak itu profil temperaturnya terus berubah. Nyampe X tak hingga nanti rata gitu ya. Jadi sama dengan temperatur pemanasnya. Ketika panjangnya sudah tak hingga. Nah, untuk thermal entry length-nya ini ya jadi di sini ya, jadi ininya yang di ini kan ada hubungan ini. Jadi telah berkembang penuh ya. Jadi secara thermal dibagi diameter laminar itu 0,05 ya, Prandtl kan ya. Ini 10 kan ya. Jadi ini ada Prandtl di sini. Yang sebelumnya tidak ada ya, coba cek. Ini ya, ada Prandtl-nya ya. Itu ingat ya, HHO ada Prandtl-nya, jadi XPSD. Nah, ini kan multiple choice yang gitu-gitu pun bisa diuji kan ya. Kalau essay ya jarang, nggak muncul. Gitu. Ya, itu ada Prandtl-nya. Jadi Prandtl semakin besar, maka jarak itunya apa entran ininya panjang daerah masuk ke thermalnya semakin panjang. Nah, ini jadi dari sini. Nah, kalau diperhatikan ini profilnya gini awalnya ini, nah terus perubahan di sini, nanti terus ini berubah. Ya, nah ini sebutlah berkembang penuh dengan patokannya di sini ya. Nah, ini ya jadi untuk internal flow ya PTM-nya pun ya tidak terhadap tidak ya terus berubah ya, itunya berubah jadi terus bervariasi sepanjang X sampai nantinya tidak bisa berubah lagi sama dengan PS kalau panjangnya udah tak menuju tak ingat. Nah, jadi memang kelakuannya beda kan ya, kelakuannya beda ketika di hidrodinamik untuk saluran internal adalah kecepatannya tidak berubah. Ya, jadi setelah berkembang penuh itu tidak berubah kecepatannya. Nah, dari situlah ini yang jadikan ini kan aliran telah berkembang penuh. Kalau bagaimana hubungan dengan temperaturnya, ini jadi patokan dipakai. TS per TRM ya, TS dikurangin TM ya. Nah, itu tidak berubah terhadap X kan ya. Itu tidak. Nah, untuk daerah yang telah berkembang penuh secara termal ini mungkin jika satu dari dua kemungkinan ini ya bahwa temperaturnya telah merata. Ya kan ya? Uniform temperatur kan ya? Possible ya kondisinya itu. Kondisinya temperaturnya merata itu bisa kelompokkan atas dua. Ya, bisa juga ini flux panasnya merata. Ini jadi ekstrim-ekstrimnya gitu. Dalam prakteknya bisa jadi antara kedua. Ya, antara keduanya. Kita membuat temperatur merata tidak merata juga, kita ingin membuat heat flux merata juga tidak merata juga. Nah, bentuk dari profil temperatur yang telah berkembang penuh ini berbeda dengan ini. Berbeda apakah untuk kasus temperatur permukaan merata ataupun untuk kasus heat flux-nya merata. Itu jadi beda. Kan ya? Dipengaruhi oleh itu ya, dipengaruhi oleh kondisi tersebut. Nah ini, jadi kalau berkembang penuh, bagaimana karakteristik H-nya ternyata untuk laminar sih ya, ada nilai tertentu dengan lebih kecil. Nah untuk turbulen lebih besar, jadi di entrant region-nya jauh lebih besar.
Ini ya, jadi H itu setelah berkembang penuh H-nya tidak berubah. Karena di awal tuh internal region H-nya turun. Kayak kalau kita desain pakai yang ini ya aman, artinya alatnya artinya ada spare untuk size gitu ya. Nah, itu jadi ininya ya, jadi ada suatu hal yang istimewa di sini. Jadi kalau di plat datar eksternal itu kan H-nya ya juga di ujung depan paling tinggi turun, nanti masuk turbulen naik lagi. Ya kalau di pipa ini kan turbulennya tidak di ini ya, artinya formasinya kan bergantung pada diameter, basisnya bergantung pada diameter. Jadi setelah internal region ya bilang turbulennya sama, ya sama. Nah, kita masuk ke masing-masing itu ya, jadi itu akan diuraikan atas 3 kasus kan ya. Jadi ada yang flux panas konstan, ada yang temperatur permukaan konstan, ada yang temperatur eksternal uniform atau rata. Nah, kita ini ya sedang ini ya, kita telah ini adalah masalah bagaimana mencari TM ya, setelah ini telah kita lewatkan ya, juga lewat kasus. Ya, ini ya sudah tentu di situ ya menggunakan hukum Newton kan ya. Newton untuk mengestimasi koefisien perpindahan panas konveksi. Nah, neraca energi pada volume atur ya diferensial di dalam cube itu, nah kita bisa buatkan ya, jadi kita pertimbangkan ada suatu elemen di situ. Ini kontrol ya bisa menjadi bentuknya silinder ya, kecil sesuai dengan itu, nanti ada energi masuk kena aliran, energi ini ada interaksi dengan dinding, dengan pipanya, dengan permukaan. Nah, kita lihat apa yang utama berkontribusi di proses tersebut ya, aliran, suatu ada perubahan energi internal karena ada itu proses perpindahan panas. Sehingga di sini ada aliran M dot ya. Ini ada konveksi interaksi dengan ininya permukaan. Nah, ini juga karena temperaturnya ya dari TM jadi naik misalkan karena itu. Nah, laju dari perpindahan panas konveksi ke dalam fluida itu sama dengan laju pada ini fluida ya. Jadi fluida ditambah dengan laju bersih ya. Laju bersih dari kerja yang dilakukan dalam dalam pergerakannya, dalam pergerakan fluida lewat ini volume tersebut kan ya. Ini nantinya ini Q konveksi. Nah, di sini ada ini dan ini, jadi kita bisa gabungkan keduanya. Jadi dialirkan kan apa? Kita hubungkan dengan termo kan bisa juga ya. Jadi ada kena aliran V, ada kena energi yang sendiri CVT kan ya. Nah, jadilah wakilnya ini ya untuk ya secara umum ya gas terpek atau incompressible kan ya. Nah, itu juga ini baik cair ataupun gas ya bisa jadi segini. Bukan hanya perfect gas saja ya, gas ya bisa jadi segitu. Jadi ini MCP delta T atau beda entalpi ya. Jadi entalpi itu jadinya sama dengan itu. Nah, sekarang kita ini dari itu juga sama dengan itu dari flux panas kali perimeter kali dx kan sama Q-nya ya. Jadi ini sama dengan ini sama dengan perimeter ya, Q flux lah, Q flux sama dengan perimeter keliling kan kali dx kan. Nah itu, nah dari situ ini. Itu kita bisa dapatkan gradien temperaturnya setiap
Nah, P itu keliling basah, kan ya istilahnya perimeter surface. P kali D ya kalau untuk silinder. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan bagaimana bagaimana profil temperatur rata-ratanya dengan mengintegralkan itu ya, mengintegralkan sehingga kita bisa dapatkan. Jadi fungsinya apa? Fungsi terhadap X kan ya. Kalau plugnya konstan, panas jenisnya konstan, nanti seperti apa? Nah, jadi linear kan ya terhadap X. Ya, jadi itu jadi apa ini? Itu kasus konstan. Konstan kan Q-nya ini ya. Hubungan dengan yang tadi. Nah, profil temperatur ditunjukkan di sini. Jadi ini ya. Nah, itu jadi TM, X, TSX, itu temperatur permukaannya. Jadi supaya ini. Nah, di sini mengapa ini? Ya karena H-nya sangat besar sekali. Ya, H-nya sangat besar. H-nya sangat besar sekali. Ini TM-nya naiknya kan linear, jadinya ada hubungan. Kalau panas jenisnya konstan, ya linear kan. Di heat flux konstan, ya sifat-sifat dianggap konstan dalam prakteknya, ya dipengaruhi ya. Jadi temperatur naik, ya panas jenis, ya berubah. Ini bisa ini ya, jadi ini sejajar di sini ini ya, dari sini ke sini. Ini garis yang ya, ini ya dengan ini sejajar. Nah, jadi ininya tetap terus ya. Karena H-nya konstan ya, tadi H kan infrared region-nya besar, nanti turun, nanti nggak berubah, konstan terus. Nah, jadi hubungannya itu, nah ini coba deh ya, siapa yang bersedia nyoba, coba deh. Ya, saya akan tunjuk nanti. Ya, sambil ingat formasi yang tadi, gimana jadi. Ya, jadi ini coba gambarkan seperti apa jadinya. Jadi pertama itu coba gambarkan, itu kan ini uniform kan ya, plate plat kan ya. Jadi ini ya plat yang datar lah kan ya, yang datar. Ya ini, jadi ini juga bisa diterapkan ya di untuk drying ya, untuk drying produk pertanian ya dipelajari dulu apa ininya. Nah, nanti ininya bisa, cuma pas hujan nggak bisa ngeringin. Jadi pikiran lagi. Kepulauan teh, atau juga ini untuk pengangkatan air ya di apa rumah-rumah ya. Nah, ini ya jadi bisa digambarkan seperti ini ya.
Jadi hitam ya bawahnya ini udaranya ngalir sini. Nah, ini disimpulkanlah ya, anggap ini ke sela ininya merata ke sini ya. Sehingga lihat ke sini saja. Kan ya temperaturnya ini ya udah di rata-rata itu. Di panas ini semua masuk, diterima oleh darah, nggak ada bocor-bocor. Itu disimpul. Ya nanti bisa aja kalau kita udah apalagi dengan numerik gitu ya, dengan stepwise method itu ya dideskripsikan semua kan ya, atau kontrol volumenya kecil-kecil ya. Nah, menyambung-nyambung satu-satu ya dengan sifat-sifat yang berubah terhadap temperatur. Nah, itu sangat baik kan ya, misalkan untuk sarjana seperti itu ya. Baik itu dilakukan, jadi buat codingnya, itu. Jadi nanti bisa simulasi. Nah, ini dari soal nih bisa jadi tugas sarjana juga kan ya. Nah, udara, nah sekitar itulah 1008, 1005 lah kilojoule ya, joule per kilogram Kelvin. Ditanya temperatur keluaran ya, jadi temperatur keluaran ditanya. Ini udah tahu ya, itunya segitu, fluxnya dari itu apa semua diterima, diserap, itu kan ya, itu yang pertanyaan. Datangnya jawab ini dan heat flux, jadi masuk semua ya, masuk semua di sini. Sehingga modelnya ya untuk satu elemen, nah ini di NCPM di posisi ini ya masuk dengan posisi di X plus delta X ya, ini temperaturnya kenapa ini ya, jadi ada kenaikan energinya sama dengan yang diberikan ini. Berikan ini heat flux ini dikalikan luas ini. Lebar ini 1W ya, 1 meter dikalikan dx gitu ya. Nah, biar dx dulu. Nanti di situ bisa diintegralkan x-nya ya dari 0 sampai L. L-nya sama dengan 3 meter. Nah, dari bentuk itu nanti dapat ya untuk integralnya sampai M, TMO-nya berapa? Itu ya, jadi TMO-nya berapa? Ya, jadi persis gunakan formulasi yang tadi. Nah, ya. Nah, ini kan ya. Fluxnya tahu kan ya. Hanya mengartikan ini yang mana. Ya, sebaiknya balik ke ini aja. Ini kan untuk kasus yang arahnya seperti ini, cuma P-nya yang mana kan itu ya. Nah, itu di sini itu sebaiknya lihat lagi masalahnya di sini. Jadi panasnya apa? Masuk itu copper itu apa ini enggak? Copper itu apa transparan gitu ya. Jadi net yang di itu net ya, jadi net udah terimanya masuk situ udah net aja. Net. Artinya net itu diterima nantinya oleh udara. Itu ya memang dalam prakteknya kan biasanya itu di atas itu yang tembus kan ya, yang tembus nanti itu hitam udaranya lewat itu lewat di ini di saluran itu. Jadi ada covernya ini covernya biasanya terus panas. Ya ada tujuan biasanya kalau dalam prakteknya itu ini. Jadi
saluran, nah di atasnya ditutupin dengan ini cover. Saluran itu hitam, sehingga panasnya nanti kena ke yang hitam itu nanti konduksi, nanti itu plat baja konveksi ya berkontak dengan udara. Bisa seperti itu juga kan ya. Mengapa demikian ya? Karena tujuannya adalah rugi panas ke lingkungan supaya nggak besar. Itu kalau ini secara logika kan, kalau di sini ini temperaturnya kalau tinggi sekali di sini, artinya ini ada udara kan keluar lagi ya. Jadi kalau sudah ini tembus ke dalam, ini kan lebih tinggi karena hitam warna ini lebih tinggi. Nah ini nanti manasnya ini udara lewat yang di ini bawahnya, lewat di sini. Ini elemennya ini salurannya ini ya, salurannya yang di bawah ini. Yang dikaji saluran di bawah. Ini ya, ini. Ini di atas tuh nggak ada aliran udara ya. Kalau bisa vakum baiknya. Mengapa vakum? Karena dengan demikian kan ini konveksinya mendekati nol, karena tuh tujuannya gitu. Jadi heat loss-nya nanti semakin kecil. Ini yang di itu ya, ini sesuai dengan kemarin ya. Nah, itu mohon Anda perhatikan ya. Jadi sambil ini berpikir aplikasinya seperti apa. Ayo jangan latihan soal terus, kemudian nanti lihat di lapangan seperti apa ide-ide ini kan bisa diterapkan ya, jadi bisa diterapkan. Gimana kasus ini? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya nggak? Bisa semua? Gimana? Si ini yang mic-nya ini, si Sebastian gimana? Bisa kamu ikuti nggak? Jangan nggak pakai mic deh ya. Nggak pakai mic, pakai desktop atau apa. Ini nggak muncul gitu. Ayo dia gimana? Ayo dia bisa? Ayo dia? Iya Pak, masih aman sejauh ini. Ya aman, ngerti artinya kan. Melanjutin bisa gitu. Kalau ujian tuh keluar yakin 100. Semoga Pak. Semoga gitu. Ya dengan kemampuanmu kan ya, kemampuanmu bisa kan ya. Ya kalau kondisinya juga fit juga kan ya. Kan ujian tuh juga dipengaruhi stres, pikiran nggak fokus, jadi ujian bisa jelek juga ya. Yang harusnya bisa jadi salah. Makanya jagalah itu pada saat ujian ya, stamina, pikiran tenang itu perlu dijaga. Nah kalau sudah ini kita masuk lagi deh. Nah ini kasus berikutnya ya. Ini kasus yang kedua. Constant surface temperature. Jadi temperatur permukaannya konstan. Nah ini agak ini dikit matematika. Ya ini sebelumnya dm ya, p ini ya perimeter. Tapi di sini yang menarik itu ini delta T itu kan TS dikurangi TM kan ya, delta T itu TS dikurangi TM. Karena TS-nya konstan, maka kan bisa ini DTM itu jadi DT delta S. Bisa setuju ya. Tapi beri minus karena ini negatif kan ya. Ini ya, jadi ini yang penting di sini untuk ini, karena ini akan fungsinya nanti kalau kita ini kan nggak ada mencari hubungan dengan ke sini ya. Jadi kan delta T-nya kan TS minus TM ya, di konveksi hukum pendingin Newton untuk internal flow. Nah ini dari Balan ya, MCP delta T DTM kan ya, ini perimeter DTX kan ya, ini P kali DX sama dengan DA kan itu ya. Itu ya, jadi entalpi itu neraca energi untuk entalpi delta energi dengan proses, yaitu sama. Itu sebenarnya yang itu poin utamanya. Itu mengapa demikian? Itu mengapa demikian.
Nah, kalau udah itu ya ini kita fokuskan di sini untuk mendapat ini hubungan berikutnya kan. Ini apa ya? Ini bawa ke sini kan integral. Ya, integral eksponen kan ya. Ln ya, ln nanti di ini ubah lagi delta t-nya buka, yang ini ln-nya hilang, ini eksponen. Jadilah hubungannya dengan batas integral ini dari x ke downstream location kan ya. Integral x itu ya menuju ke downstream dari ininya dari posisi sisi keluaran di suatu posisi x ya, dari suatu masukan awalnya TMI itu ya, masukannya TMI nanti kan kalau dipanaskan temperaturnya naik terus kan. Ya ini super panasnya nih kalau itu. Nah, apa yang mungkin kasus ini bisa dekat seperti ini? Siapa yang bisa? Mohon beri contoh. Apa yang kira-kira bisa kasusnya seperti ini? Apa kira-kira yang ini? Apa yang kasusnya bisa dekat seperti ini? Apa? Siapa yang bisa? Kan mendekati kasus ini ya, di proses apa itu? Coba. Dita, coba apa yang kamu ini pikirkan yang prosesnya kasusnya dekat seperti ini? Maaf Pak, saya belum kepikiran apa-apa. Belum kepikiran. Si Duta Salam, coba apa Duta Salam? Maaf, gimana Pak? Ya ini yang prosesnya dekat dengan kasus seperti ini. Jadi ada temperaturnya bisa konstan, pemanasnya nanti ini ya pelida yang dipanaskan ya pasti temperaturnya naik. Ya yang utama sih bisa yang menyebabkan temperatur permukaan konstan. Proses apa yang mendekati seperti ini? Di proses apa ya dalam baik engineering atau di rumah Anda barangkali ada proses. Surface temperatur. Apa? Karena di rumah Anda ada AC nggak? Siapa yang punya AC di rumahnya? AC ini sistem pengisian udara. Pasti ada lah kan ya. Atau di kosan Anda itu ya. Kan kos-kosan sekarang udah hebat-hebat kan ya pakai AC. Saya di rumah nggak pakai AC. Apa Duta Salam apa? Kalau di AC itu proses yang gimana? Apa? Ya, kalau ya AC tapi di suhunya ditetapin konstan aja Pak. Ya AC bisa. AC, suhu ruang di set gitu. Enggak, maksudnya di Ya. peralatannya. Peralatannya mana yang dekat dengan proses ini. Kamu tahu nggak di AC itu ada apa di situ? Komponen apa aja yang ada? Apa? Duta Salam apa? Kemudian apa aja yang ada? Nggak terlalu paham sih, sebenarnya nggak terlalu tahu dalam AC-nya itu gimana. Ya belum tahu kamu pernah belajar termo kan udah lulus belum? Udah. Udah lulus ini pertanggung jawabannya kan Ini ya? Pak Levigrand apa namanya? Udah figuran kan fluidanya yang ngalir itu kan fluida kerja tuh ya working fluid kan ya? Ya. Fluida kerja. Itu kan ada ini, ada kompresor, ada kondensor, ada evaporator, ada katup ekspansi kan yang mananya itu, yang proses yang dekat seperti ini. Nah, itu pilih ini multiple choice. Mana yang lain? Siapa yang bisa bantu? Halparasi. Benar namanya dia ini Halparasi. Apa di antara 4 komponen itu di mana itu berlangsung?
Dah nggak bisa atau gimana? Jangan dia tidur Mas. Victoria Emmanuel gimana? Ya, Pak. Ya, ini yang tadi saya sebutkan, saya tanya itu, di mana itu kira-kira terjadi itu, dari 4 peralatan tersebut. Apa? Yang mana? Alat apa? Kompresor, katup ekspansi, kondensor, evaporator. Kondensor kali ya, Pak? Iya, kondensor ya. Kan kondensor kondensasi kan ya. Kondensor itu ya ketika proses kondensasi kan temperaturnya konstan, kan ya? Konstan. Nah, anggaplah itu idealnya kondensor kondensasi belum tidak nyampe sub cool kan ya, didesainnya ngepas, ideal sekali desain. Nah, di situ temperatur udaranya kan naik kan ya? Ya, kan buang panas kan ya. Jadi temperatur udaranya naik. Benar nggak? Ada salah? Coba si Victoria, gimana? Kamu ngelanjutin itu. Kamu udah benar jawabnya, berikutnya gimana? Ini benar nggak? Yang saya omongin tadi. Yang temperatur itu ya, Pak. Jadi dia kondensasi gitu. Iya, temperatur udaranya naik, benar nggak? Di sekitar Iya, Pak. kondensor. Iya, Pak. Iya, itu kan ini unit yang ada di luar ruangan kan ya? Ya bukan yang di dalam. Di dalam kan aneh, kok udaranya naik gitu kan ya? Kalau sebagai sistem pendinginan ya, kalau kecuali negara 4 musim. Kalau negara 4 musim itu di musim dingin itu ini unit yang di dalam itu hangat, itu jadi kondensor, yang di luar itu jadi evaporator. Nah itu ya jadi ingat-ingat dikit dong ininya ya, jadi supaya ini engineering terus berkembang gitu ya. Nah itu ya jadi itu contohnya, memang lebih dekat temperatur ini. Kalau kita pakai heater, pakai kontrol ya itu berat juga ya nyari temperatur meratanya ya. Berat. Biasanya itu lebih didekatkan ke ini heat flux constant. Ya, heat flux pun juga tantangan juga. Bagaimana membuat filamen kan ya supaya merata sekali kan ya. Heat fluxnya bisa rata. Kan tergantung filamennya ya. Nah, tapi itu lebih cenderung ke situ. Itu ya, jadi ini contohnya gitu. Nah, jadi di sini pun ini temperaturnya tidak ini sepanjang ini beda temperaturnya tidak sama. Ya, tidak sama. Nah, ini baru itu ya. Nah, berikutnya nanti dihubungkan untuk sepanjang tube ya. Jadi ini peak-nya jadi L, jadilah speed. Ya, nanti dihubungkan dengan proses perpindahan panas ya. Ini nanti ini kan bisa hubungkan dengan M.Cp delta T-nya kan ya. Nanti lagi satu dihubungkan dengan ini. H sama dengan Q ya, sama dengan A ya, AS juga ya. AS kali ini, kali Tm ya, minus Ts. Ya, Ts minus Tm. Kan ini heating ya. Ts minus Tm. Tm dengan hubungan ini. Hubungan ini untuk mencari ini sama dengannya. Ini diubah jadi M dot ya, M dot kali Cp ya. Ya, M dot kali Cp dan ini dihubungkan H-nya itu supaya jadi bentuk segini. Ya, di sininya apa isinya? Itu ya, ininya sesuatu ini. Sebuah variabel yang diwakili. Nah, variabelnya nanti dapatnya ini. Gitu. Ya, dapat. Ya, sehingga ini jadi sama dengan ini. Itu kan ya? Ya, ini sama dengan ini dan konsisten dengan ini. Kan harus jaga ini. Ya, hasilnya kan. Hasilnya seperti ini itu sama dengan ini kalikan sesuatu. Sesuatu ini berapa? Ya. Ya, sesuatu berapa dan memenuhi ini. Gitu ya. Jadi ini diatur-atur lagi. Nah, dapatlah bentuk ini. Nah, ini diberilah sesuatu ini yang saya tanya-tanya. Itu delta M dibeli simul sini. Nah, delta M itu besarnya sama dengan. Nah, untuk hitung delta M dari rumus itu ya dari kurva ini udah jelas ya, beda terminal ya, terminal temperatur sisi keluar. Ini terminal temperatur sisi masukan. Ya, sebanyak X ini nyampe L,
Nah, temperature difference-nya beda, ya berubah semakin ke ini semakin kecil. Ya, ini aliran bisa juga ke sini, ya atau ke sini bisa aja. Tapi ini ke sini kan, ya kena heating. Ya itu ini keduanya mungkin. Jadi itu ya jadi bagaimana? Ada yang merasa kurang jelas? Silahkan tanya. Nah, terus berikutnya ini contohnya, contoh berapa koefisien rata-ratanya. Ya, ini nerapin informasi tadi aja kan ya. Ya, gambar dulu. Ini condensing ya, disebutin condensing. Jadi ini temperaturnya merata 100, misalnya uap air kan ya 1 bar kan ya 100 lah. Debitnya diketahui kan ya, debit airnya ya di dalam saluran kan ya. Temperatur masuk keluar tahu kan M.Cp delta T kan dapat kan ya. Ya mudah sekali ya. Nanti H-nya berapa? Ya masukkan formasi rumus tadi. Delta H-nya delta Lm. Jadi ini M dot kan ya di sisi air Cp kali delta Tm ya. Delta Tm ini sama dengan H ya. Rata kali AS panjang itu ini delta Lm ya. Deltanya delta T ya, Ln. Nah, delta M-nya ya gambar dulu gini ya. Nah, ini naik dulu ya. Nah, ini ada delta TO ya, delta TO, delta TI ya di sini. Ya, dicarilah delta M-nya berapa. Dari data soal ini udah bisa dihitung langsung. Luasnya ya ini lihat lagi panjangnya berapa ini. 6 meter ya. 6 meter. Ini diameter luas hubungnya berapa? Pi kali D kali L kan ya. Nah, ini dapat ini. Nah, itu ya jadi segitu. Ya, ada yang ingin bertanya? Silakan. Kalau ada. Gimana? Siapa yang ingin bertanya? Nixon, gimana ngerti ya, Son? Nixon. Mana dia Nixon? Elgin? Si Kiyomi, ngerti nggak Kiyomi? Sampai sekarang masih coba nanti, Pak. Mencoba atau sudah ngerti? Masih proses dulu, Pak. Masih proses kamu.
Ya usahakan waktu yang inilah ya langsung ini kan ininya ini ya dasarnya ini aja energi. Ini kan ini ya energi dari fluidanya ya memberi atau menerima ini dari proses kan ini akan membatasi H ini kan ya. Ini kita maunya segini kalau bidang pemanasnya nggak dukung geometri dan luasnya nggak bisa tercapai kan itu ya. Itu ya ini hubungan ya simpelnya seperti itu. Ya memang nanti ketika masuk penukar kalor ya nah itu bisa ini kan di dasar dapat ya penukar kalor dapat. Kecuali yang nggak dapat kan ya berubah fase aja kan radiasi dapat dikit, yang penukar kalor penuh dapat. Nah itu ya ini gambarnya belakang. Jadi H-nya harusnya Anda dapat segini ya. Ini dihapus saja gini, saya coret-coret ya. Ya, coba lagi ya. Ini coba. Udah di sini ya supaya dapatnya segini. Informasi yang tadi. Ya harus benar coba kan ya, harus benar coba. Jadi anak itu untuk ujian skill itu butuh kan ya, keterampilan itu butuh supaya waktunya bisa cepat ngerjakan. Nah, ini lanjut ya. Nah, berikutnya ya uniform external temperature. Nah, uniform kan ini aja, ini fluidanya di luarnya ini. Kita nambah lagi koefisien konveksi dan konduksi di pipa itu dimasukkan dalam proses, gitu ya. Jadi koefisien konveksinya ada yang di luar, ada juga yang di dalam, ada juga tahan termal konduksi. Itu dimasukkan jadi satu. Ya, dimasukkan jadi satu, digabung, jadi bisa diwakili dengan overall heat transfer coefficient. Dengan anggapan nanti gasnya temperaturnya merata, konstan. Nah, itu kalau kita anggap seperti itu, ya formasinya sudah. Yang tadi itu H ya, ini tadi ya, ini jadi U ini. Ya, jadi itu berubah ya penurunnya sama lah tadi kan ya, jadi itu. Jadi dengan menggantikan H dengan U. Nah, ini ada kontribusi, jadi koefisien di internal, juga outer surface, dan juga konduksi yang lewati dindingnya. Nah, maka persamaan yang tadi bisa dituliskan ya ada ganti aja. Ya, ini jadi seperti ini juga. Nah, ini yang bisa dilakukan. Nah, bagaimana korelasi konveksi di dalam tabung atau pipa? Nah, ini nanti bisa juga kasusnya ada laminer ya, ada turbulen tuh ya kasusnya. Nah, korelasi ini, nah perpindahan panas ini ya sudah tentu itu ya di pengetahuan ini sangat diperlukan ya, diperlukan sebagaimana yang telah diperlihatkan ya. Jadi sebelumnya kan ya di slide-slide sebelumnya nanti ada ini, maka koefisien konveksi di saluran internal juga kita harus tahu bagaimana korelasi yang eksis kan ya, yang banyak dianggap bagus ya untuk menyelesaikan masalah-masalah kan ya yang melibatkan aliran internal, baik itu rejimnya laminer, rejimnya turbulen itu baik dalam saluran yang bulat ataupun tidak bulat, dan juga nantinya dalam anular gitu, walaupun kita bahas ya apa masuk materinya. Ya sepertinya itu di rekayasa termal nyinggung lagi ngulang. Memang ini agak ini juga di antara yang rekayasa termal itu memang ya masih maunya apa kan ya di itu dulu kan karena ngatur-ngatur rebutan SKS kan ya.
untuk mata kuliah kan itu di kurikulum ya ini. Akhirnya ini maunya dasarnya ini maunya seperti apa, emang harus ngeracik juga, harus ngeracik materi. Ini sebenarnya bisa kita habisin semua sih dalam rembang ini, tapi di silabus nggak dimasukkan ya sebenarnya. Nanti bisa kita singgung juga, anulus kan nambah persamaan aja sebenarnya. Padahal di prakteknya itu untuk double pipe engineer kan perlu juga yang anulus kan ya, anulus. Kita nanti masuk di engineer juga. Ya mungkin nanti akan inilah materi masukkan aja ya. Nanti supaya ini tahu gitu ya. Ya minimum nanti bisa merancang inilah double pipe engineer gitu kan. Nah, alirannya ya laminer kan ya, untuk yang laminer nah ini bisa turbulen. Nah, kalau yang laminer ini ya sudah ini ya lebih mapan kan ya. Sudah secara teoretikal itu sudah dilakukan orang peneliti ya bagaimana korelasi atau hubungannya. Ya juga untuk ini, untuk yang turbulen, nah dilakukan orang, tapi menghubungkan ke teoretik masih kesulitan, sehingga jadi empirik. Karena ya kalau kita perhatikan, ya ilmu-ilmu itu ya awalnya berangkat dari yang empirik, gitu ya, empirik. Kan setelah bisa mengilmu, jadilah sebagian ada yang teoretiknya, kan ya. Nah mau tidak mau kita harus ingat lagi kan ya, ini ya jadi ini untuk apa? Bentar ya, ini ada telepon. Halo Pak Paus. Ya, ini lagi ngajar juga Pak ya. Rapat Pak jadi itu. Ya, ya ruang burner itu kita atur ininya, atur itu untuk ngalir udara masuk ke plenum Pak. Itu kan ya, jadi bawa naik dulu nanti turun, masuknya supaya lebih merata. Itu ininya. Yang udah saya ingin ke ya gimana Pak? Ya, ya gimana? Ya. Nah ini ya, jadi ini saya keganggu juga oleh Pak Bagus. Maaf ya, ntar. Nah ini ya jadi ini dasar, ntar terus telepon lagi lah dia. Ntar dulu ya, saya mute aja dulu. Ini stop dulu ya, maaf ya. Supaya dia nyari-nyari saya.
Baik ya, maaf ya, itu diganggu telepon nggak saya angkat serba ini juga. Orang lagi rapat saya nggak ini. Nah ini ya, jadi kita lanjut ke ini. Nah, jadi tadi itu, nah ini ya, jadi dasarnya itu keganggu juga 5 menit. Nah ini ya, jadi ada ini, kita balik ke yang bawah ini. Jadi nanti ada Reynolds, ada Prandtl. Nah, baik yang dari analitik, ya, teoretik, ataupun dari itu. Dari ini, dari analitik, ataupun yang dari empirik, gitu kan. Ya, selalu ada Prandtl-nya, ada Reynolds-nya, itu ya, ada Prandtl-nya, ada Reynolds. Nah, ini yang pendekatan lebih ini. Pendekat lebih ke analitik dulu ya, yang lebih teoretik. Nah, mulailah dari persamaan energi ini kan ya, persamaan energi ini, dan juga anggapan ini jadi distribusi kecepatannya seperti ini ya, parabolik kan ya, parabolik. Nah, untuk kasus flux konstan, nah ini hasilnya ya, jadi kita ini clipping hasilnya, nah hasilnya dapatlah bahwa beda temperaturnya sepanjang ini, sepanjang X gitu ya. Nah, tergantung dari flux perpindahan panas sama konduktasi termal dari fluidanya. Jadi ini dari fluidanya ya, K itu adalah K. Itu ada 11/48. Nah, terus ini mengkombinasikan apa dengan hukum pendingin Newton ya, ini. Ya, sehingga kita dapat H-nya ini kan ya, H-nya kita dapat. Ya, jadi H-nya berapa? Ini kita dapatkan. Itu ya, jadi itu jadinya yang untuk di rejim yang telah berkembang penuh kan ya. Kalau di si Enron-nya lain lagi kan, awalnya besar kan, nanti kecil-kecil. Itu yang bisa dianalitikan itu. Nanti ini ada juga yang eksperimennya. Nah, ini ya, jadi untuk kasus, nah jadi ada pengompokan dua seperti yang tadi. Kalau untuk kasus yang uniform heat flux ya, ini ada angka 4,33 misalnya, nusol D-nya, nusol D sepanjang X tersebut kan ya, tapi untuk daerah yang telah berkembang penuh. Jadi awalnya besar itunya koefisien konveksinya. Nanti di slide berikutnya. Nah, ini kasusnya ini ya. Jadi berikutnya kalau temperatur permukaan konstan. Kalau temperatur permukaan konstan. Nah, temperatur permukaan konstan tersebut, nah ini yang musuhnya ini 3,66. Ya, TS sama dengan konstan. Itu ya. Jadi TS-nya konstan. Jadi itu ya, jadi ini. Jadi ada dua ini. Nah, bagaimana untuk yang Enron-nya? Enron-nya lebih besar. Nah, ini yang tadi di sini. Ini ya, itu di angka tadi itu ya. Ada yang heat flux 4,36, yang TS konstan 3,66. Nah, di sininya ya ini di Enron-nya. Kalau ini untuk flux ini ya, dengan garis ini ya, garis putus-putus ini thermal entry length, yang ini yang garis solid ini combined entry length. Untuk Prandtl 0,7 ya udara lah, bedanya kan ya. Ini yang konstan 2 gitu ya. Nah, ini suhu vertikal kan usul D-nya. Nah, ini yang skala ini juga skalanya kalau diperhatikan sini kan skala apa ini? Logaritmik kan ya, skala logaritmik, ini juga logaritmik skalanya. Nah, skalanya logaritmik. Nah, ini kan X per D dibagi Reynolds Prandtl sama dengan KH minus 1. Nah, KH minus 1 itu kan ya, KH minus 1. Nah, terus ini. Terus ini angka-angkanya ya. Jadi guide ini disebut bilang gadget guides ya, super guides jadinya super guides. Nah, ini ya, jadi untuk thermal entry length problem ini mengasumsikan bahwa ini profil kecepatannya itu ini telah berkembang penuh kan ya. Ini combine artinya keduanya harus berkembang penuh keduanya. Ini salah satu. Kalau yang termalnya telah berkembang penuh. Ini jadi yang thermal ini garis putus-putus ini kalau thermal berkembang penuh, yang hidroliknya belum ya ini ikutin ini. Kalau keduanya telah berkembang penuh,
garisnya putus-putus. Itu ya, jadi itu penjelasan kasusnya kan mungkin aja ya, tadi kan udah ada kan ya sebelum-sebelumnya, ada yang hidrodinamik kan ya, ada yang tidak. Nah, itu ya, itu yang ini ingat bahwa rejimnya adalah laminer. Nah, rejimnya laminer. Nah, laminar flow, nah di dalam saluran ini tube. Nah, ini untuk yang kondisi temperatur permukaan konstan. Nah, ini ya jadi yang end-run-nya ini ya. Jadi lebih besar kan ya. Jadi ini ada penambahnya. Jadi combine-nya nah ini. Ya, jadi persamaan yang tadi itu garis-garis itu ini persamaan di sisi end-run. Terus ini. Nah, TS-nya ya ini konstan ya udah. Ya, ini ingat ini kasus ini. Nah, ini bagaimana mengevaluasi sifat-sifat. Nah, itu yang juga sangat hal yang penting ya secara akademik itu pentingnya. Jadi kita harus duduk dengan bagaimana orang itu membangun persamaan itu, penurunannya seperti apa, nanti dapat persamaan itu. Nanti kita menggunakan harus mengikuti itu. Mengapa demikian? Tujuannya deviasinya supaya kecil. Kalau kita langgar apa? Ya deviasinya besar. Besarnya seberapa? Nah, itu yang relatif tergantung apa masalah yang dianalisis kan ya. Itu ya, jadi itu mohon diperhatikan ya, kadang-kadang di praktis ya, saya pun tadi nelpon itu kan urusan perpindahan panas juga, karena itu kan ya agak ribet juga ternyata realnya ya, temperaturnya tinggi dan lain-lain, masalah material harus pusing juga otaknya kan ya, mikir ini bahannya kuat atau enggak, ya karena kebutuhannya di lapangan seperti itu yang agak kondisinya ekstrim ya, dibutuh proses. Nah di sini ini ya, jadi Anda ingat ini temperatur rata-rata ini ada perkecualian, ada TS ini di temperatur apa ya? Ya, TS ini di temperatur ini di permukaannya surface. Karena ini yang di temperatur ini curah. Itu ya, jadi tiap itu harus dipelajari itunya ya. Jadi tiap rumus itu gimana mengevaluasinya. Itu dipelajari. Supaya tidak salah. Ya, jadi harus benar mencoba ya, benar mencoba. Itu jadi nggak bisa. Jadi yang tutorial soal-soal itu Anda coba juga. Yang soal saya tayangkan di PowerPoint juga Anda lanjutkan mencoba. Ya kan ya, saya udah ini ya, saya udah jelaskan bagaimana arahnya, ya Anda harus melakukan ya kalau memang ingin memahami lebih baik. Kan ya, ya sudah tentu Anda kan kuliah ingin pinter kan ya. Kuliah ingin pinter, ingin mengerti kan ya, kalau itu kelakuan Anda kontradiktif dengan itu ya sayang saya. Ya hidup tuh emang banyak hal yang kontradiktif. Itu memang seperti itu. Tergantung selalu ditarik oleh hal-hal. Ditarik oleh kemalasan, ditarik oleh kerajinan. Jadi antara kita itu berjalan antara positif dan negatif. Itu ya tergantung seni. Untuk kesuksesan Anda ya harus seni anak di antara dua itu. Nah, ini bagaimana untuk aliran turbulen. Nah, untuk pipa bulat ya. Nah, ini udah ada catat ya, smooth surface ya. Nah, ini di dispositer nih bisa. Kalau yang kasar ya jangan pakai ini gitu kan ya. Nah, Reynolds-nya seperti ini. Ya kasar pun nanti akan ngepek ke Reynolds kan ya. Nah, ini dibeli ramus-ramus. Nah, ini ada hal yang perlu dicatat di sini. Ini 0,4 kalau heating. Jadi TS-nya lebih tinggi daripada temperatur rata-rata fluida. Jadi melihat heating itu fluidanya digimanain, dipanaskan nggak? Kalau fluidanya dipanaskan disebut heating. Kalau fluidanya menjadi dingin disebut cooling, gitu ya. Nah, jadi lihat fluida yang di dalam salur. Di cara melihatnya kan ya, tergantung cara melihatnya. Yang heating bisa disebut yang lain, lihatnya jadi cooling, gitu kan? Cooling yang lain lihatnya jadi heating. Mohon itu diperhatikan ya, jangan ini ikutin ini. Ya referennya cara penamaan ini. Nah, ini pangkat N ya, N-nya ini untuk Prandtl. N-nya ini untuk Prandtl. Nah, untuk variasi sifat-sifat yang besar, nah ini jadi persamaan Tate dan Seder ya. Ini udah disebutin namanya di Tusmotor. Ini sebenarnya dari paper-paper ya, jadi hasil riset orang. Ya saya nggak nusurin ini ditusnya apa ditusnya profesor, apa keduanya profesor, ada satu muridnya biasanya itu ya.
Ya banyak yang gitu. Kayak saya pun nulis kan, saya pertama anak Indonesia juga masuk namanya, atau ada anak Indonesia pertama, saya di belakang. Ini asalnya seperti itu. Ini juga ya, jadi ya kita harus itu. Ini kan gaya ini ya, gaya feodalisme kan ya. Siapa yang buatnya disebut persamaan itu kan ya, persamaan yang dibuat oleh itu. Ya di Eropa ya feodal juga kan ya. Ini kan budaya Eropa kan ya. Ya di mana-mana ada juga unsur feodal. Nah, ini nusel, nah ini sama dengan 0,027 kan ya. Nah, di sini ini kan dari penyempurnaan nih, kalau lihat tahun-tahunnya kelihatan ini tahun berapa, ini tahun berapa kan. Ini idenya menginspirasi. Nah, ini mengkritisi lagi. Nah, ini ada ditambah ini ya, koreksi ini masukkan. Ini apa? Masukkan ini ya, viskositas ya, viskositas. Nah, ini ada pakai pangkat 0,14 ya, 0,14. Nah, ini 0,7 sampai 16.700. Nah, ini ya semua sifat. Nah, di average kan ya. Jadi temperatur masuk tambah keluar bagi 2, kecuali. Nah, ini ada kecuali. Ya, kecuali. Jadi itu mohon diingat ya, pengecualiannya. Ya apa ya, repotnya sifatnya ya itu emang konsumsi waktu itu di perkenalan panas kan ya. Konsumsi waktu yang habisin waktu, belum lagi soalnya belum tepat angkanya ada di tabel, harus interpolasi misalkan. Itu ya, itu kan habisin waktu. Nah, bagaimana tentang ini efek dari kekasaran dinding kan ya, yang dipertimbangkan. Nah, yang dipertimbangkan oleh ini dengan menggunakan persamaan ya. Dapat dipertimbangkan dengan menggunakan persamaan P2COP kan ya. Nah, ini P2COP-nya masukkan ini friksi-nya dimasukkan. Nah, ini lebih ini lagi friksi nanti masuk ke Modi kan ya, mekanika fluidanya. Nah, ini ya, yang lain-lain apa? Seperti yang lain sifatnya Prandtl Reynolds di temperatur itu ya, di average-nya ya, bisa jadi average, bisa jadi film. Coba cek lagi, saya agak ini, sepertinya ini ya, ini di rata-rata, di internal banyak rata-rata. Tapi kadang ada juga yang film itu ya, jadi ada itu. Ada ini lagi. Nah, untuk Reynolds kecil ada Gilsneski ya, nah evaluasinya ini. Nah, ini di Modi kan ada lain-lain. Nah, ini ya, jadi ini yang turbulen kan ya, turbulen. Jadi ada berapa itu? 1, 2, 4 ya, 4. Yang mana dipakai itu ya? Bisa jadi untuk kasus keempatnya cocok syaratnya, bisa dipakai. Itu ya bisa jadi. Ya untuk ujian gimana? Ya semuanya benar. Hasilnya gimana? Pasti beda. Ya nggak mungkin hasilnya sama, bisa jadi bedanya 15%, 20%. Itu ya. Itu kalau masuk ke perpindahan panas gitu ya. Makanya bingung, ketakutan juga. Iya, ya kerjaan lapangan kan risikonya nggak jalan kan ya, gagal. Jalan nggak gagal ya, kalau pekerjaan ini EPC ya, membuat desain yang buat misalkan yang diolah oleh teman-teman yang minta saya itu, nah itu risikonya bisa nggak dibayar ya, jangan juga ini juga ya. Kalau saya itu biasanya teknik saya ya, kalau ada kemungkinan berapa ya semuanya dicoba. Coba ini ya, kalau di realnya coba nanti yang mana aman itu dipakai kan ya, konsekuensinya apa ngakal, nah itu dipikirin juga itu ya, karena ketidakpastiannya ya saya pernah pengalaman juga nggak jalan-jalan terus gitu, bukan kesalahan di hitungan. Itu teman saya juga yang ini, itu ternyata termokouple-nya salah jenis, tipenya salah. Jadi setting yang target di hitungan, nah ini tercapai. Kan ya saya ngitung, orang Jepang itu dulu ceritanya. Wah ini, ya saya stres juga walaupun kerjaan ini terima kasih lah kan, kalau berhasil pasti bilang terima kasih ke saya kan gitu ya, artinya nggak proyek pasang tarif lah gitu kan ya. Nah, tapi kalau nggak jalan kan nggak enak ya. Tapi ternyata karena termokouple gitu ya, jenisnya salah dengan instrumennya sehingga nggak cocok penunjukannya. Kenapa dia tercapai? Itu kan ya, itu terjadi. Makanya hati-hati ya, jadi urusan panas ini juga ya, itu jalan dan tidak. Ya kalau urusan struktur ya ini juga bukan jalan dan tidak.
bisa roboh ya, roboh kematian, ya masuk penjara, lebih ini lagi kan ya, lebih riskan lagi ya. Jadi kalau anak itu ya risikonya itu. Karena di engineering nggak ada ajaran takdir apa nasib, itu kan ya ada, itu ya. Ada, kalau aneh, kalau masuk jalan tol berdoalah Anda supaya selamat, tuh ya aneh itu kan ya nggak bener. Harus kondisi Anda stamina kecepatan maksimum sekian, ya harusnya selamat, gitu kan ya. Itu ya karena engineering ya gitu. Targetnya kan dirancang bahwa dengan kecepatan sekian orangnya ini ya smart skill ya harus skill ya, terampil. Kalau nggak kecelakaan karena skill, gitu ya, karena tidak terampil. Itu ya jadi itu. Jadi ingat anak nantinya kalau dunia engineering ya itulah yang perlu diinikan. Ya sudah tentu sebagai bagian dari umat manusia yang berketuhanan ya perlu doa. Ya, tapi di label kontrak nggak ada. Ya, di label kontrak. Nah ini masuk berikutnya. Contoh yang kelima. Nah ini siapa yang bisa? Ya ini lumayan ya melatih aja penggunaan rumus tadi. Yang mana bisa digunakan? Itu. Ini udah jam berapa? Ini masih banyak waktu ya. Kita agak mepet dikit ya tadi dipotong telepon. Ya nanti inilah. Ini secara materi udah hampir ini ya. Habis. Atau nanti saya tambahkan ini hari Kamis. Ini kan masih ini yang tidak bulat. Ini lagi satu contoh. Nanti belakangnya masih banyak latihan soal ya. Latihan soal. Nah ini prinsipnya ini Anda harus ngitung bilangan Reynolds. Nah, bisa jadi kita pakai Reynolds berdasarkan basis sifat-sifatnya itu adalah ini. Adalah sifat rata-rata, bulge temperature ya, masuk keluar tambah bagi 2. Nah, itu dulu pakai Prandtlnya berapa ya untuk masing kecepatan ini kan ya, dan kecepatan ini ya. Nanti baru lirik rumus ini kan ya, yang mana dari 4. Oh, ini bisa dipakai, ini bisa itu ya. Pilihlah, itu kan ya senangnya. Ya, bagi untuk ujiannya, pilihlah yang tidak merepotkan. Kan itu ya gampangnya. Ya, untuk engineering saya sudah ceritakan. Tadi ya, untuk di lapangan seperti apa. Karena di perpindahan panas ya memang ketidakpastiannya tinggi ya. Apalagi masuk ke membongkar panas, alat-alat dan lain-lain itu banyak manufaktur pun secret juga kan, rahasia-rahasia mereka ya. Mereka nggak data-data experience mereka nggak mau publish juga ya, mereka nggak mau pamer ya karena duitnya, ngapain rugi dia kan ya. Kalau orang perguruan tinggi ya suka pamer, beda. Wah ngerti ini langsung jadi paper diterbitin pamer, kan industri belum tentu ya. Ya mungkin anak nanti industri ya gitu juga itu ya. Ya itu bedanya ya, beda dunia, kepentingannya beda kan ya. Gimana, ada yang bisa? Ya, jadi triknya itu. Ini jauh ini ya, ini kecepatan segini, ini kecepatan sini, ini air sifat-sifatnya ini udara. Ya, ini jangan ini bingung bolak-balik. Ini ujian masih ada juga yang salah kadang-kadang. Ya, pas ini sudah sifatnya R di ini apa? Ya sekarang sih bahasa Inggris ya, nggak ini dulu yang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sering kadang salah gitu. Soalnya bahasa Indonesia kan ya ditulis nanti air, tahu-tahu di sifatnya nih cari sifat udara di gini. Terjadi. Sekarang anak kan Inggris ya soal Inggris. Ini udah mulai kapan kita sering soal Inggris ya? Mulai tahun 2008 sepertinya ya, udah mulai Inggris karena proyeknya Dikti juga. Bukan karena hanya program internasional ya, ada internasional, tapi sebelum itu udah ini. Karena menjanjikan untuk ini meningkatkan konten Inggris itu kan ya. Nah, itu ujian soalnya itu dulu ini proposalnya. Tapi sekarang karena ada internasional, jadi ya terus berkelanjutan ya nggak apa-apa, Inggris pun nggak apa-apa. Hanya repotnya itu ya kalau ini ya kalau mau jadi seorang dosen untuk ini dalam teaching, jadi ininya mereka ngasilin buku ya jadi 2 kali ini. Menulis buku ya bahasa Inggris kan berat juga nulis, jadi bagus kan ya. Ya kan harusnya Indonesia, ya Indonesia kan bolak-balik jadinya ya. Menyiapkan materi ini nanti harus di Indonesia karena nah itu. Kalau nulis Inggris ya bisa aja jadi buku ini dalam konten bahasa Inggris, tulisnya bahasa Inggris bisa. Cuma di editingnya agak berat, harus ini. Apalagi tebal kan ya nulis paper
10 halaman aja udah capek ini yang benerin grammarnya kan. Supaya jadi ini bagus. Belum lagi perlu orang yang editing yang native gitu ya. Kayak terbit Neural kan ada yang editingnya juga. Mereka ingin bagi mereka ini orang native. Ya ini ya, jadi mohon Anda coba ini udah ini ya, kecepatan tahu ya, debit aliran tahu nanti Anda bisa jadi kecepatan ya. Oh, ini ntar nih airnya segini, ini lewat ini tipis dan ini. Terus berapa yang dibutuhkan panjangnya jika coolant-nya, coolant is air. Ininya. Oh ini soalnya meremet ini. Ini yang didinginkan air melewati ini ya saluran tube. Ini internal flow kan ya internal. Ini internal flow. Nah, perhatian internal flow. Ini external flow. Jadi ada ini pipa, ya pipa. Nah, pipa sini, pipa ya. Nah ini. Jadi kita evaluasinya dua evaluasi. Ini ada di sini juga luar. Luar sudah kan ya sebelumnya kan ya sebelum. Nah, ini HO ya luar. Ini HI. Jadi itu ya. Jadi untuk AI Anda nyari sekali. Ini kan ya untuk kondisi. Tapi AO-nya ada 2 kasus. Ya, ini sama ini. Ya, jadi soalnya sih. Ya, ini ngerjain ini. Bisa 40 menit juga kan ya. Karena H-nya banyak kan 3H. Sifat-sifat kan ini air, ini udara lagi, ini air ya, air ini. Ini nyari konveksi. Nah, ini yang di sini ini pakai rumus yang tadi. Yang ini pakai rumus di kuliah minggu yang lalu. Untuk A dan B ya. Sudah tentu ini yang efek kepada ya, di temperaturnya dijaga ya. Jadi udah sifat ininya udah nggak berubah, ininya tetap karena ininya udah dipiksin ya dari temperatur sekian sampai sekian itu kan temperatur curah kan ya. Ini Anda udah bisa dapat. Itu ya. Nah, terus ini ya. Nah, udah ya, udah. Ini, ada yang bertanya? Ingin bertanya silahkan. Ini waktu kita ini masih ini lagi 5 menit ya. Nah, ini itu ya. Nah, ini ntar saya hapus saja ini dulu. Nah, itu ya, ini data-datanya masuk di situ. Nah, berikutnya ini, bagaimana untuk yang tidak bulat? Ya, nah tidak bulat, nah menggunakan konsep diameter hidrolik. Ini ya dari bentuknya yang 4 persegi, bujur sangkar, dihitunglah diameter hidroliknya, dari diameter hidrolik ini bilang Reynolds-nya bisa dipakai. Ini ya, sehingga formulasi yang sebelumnya itu juga bisa digunakan ya. Itu ya. Nah, ini ada sejumlah ini untuk yang laminar. Kan ya untuk laminar. Nah, ini. Jadi laminar ini tambahan. Nah, ini nuselnya berapa ya? Jadi untuk elip ya ini yang bulat ya tadi udah kan ya. Nah, laminarnya untuk laminar ini elip seperti ini. Ini rasio ya A per B kan ya. Ini ada A datar, B-nya vertikal. Nah, ini kalau segitiga seperti apa? Nah, ini friksinya juga seperti apa? Nah, ini bisa digunakan tapi perlu dicatat ini adalah untuk aliran laminar. Laminar. Nah, jadi ini laminar ya, telah berkembang penuh laminar. Ya, jadi itu. Nah, itu jadinya ini kita memang masih punya waktu lagi itu. Ini Anda harus coba cepat itu, masih punya waktu untuk latihan-latihan lagi. Ya, hari Kamis ya, Kamis jam 11 sampai 12.
Ada yang ingin bertanya? Silahkan kalau memang ingin bertanya. Nah, lagi satu topik yang belum adalah itu ya, adalah konveksi alami ya. Konveksi alami ya cukup 2 jam juga ini secara konten, tapi harus diisi latihan itu ya. Nah, itu konveksi alami. Nah, setelah itu ya ini ujian UTS 3. Kan ya UTS 3 ya minggu depan 2 minggu lagi ya. Hanya harinya saya belum ini koordinasikan dengan dosen lain, atau saya cepatin aja saya usulkan gitu. Biasanya ini saya usulkan ya biasanya enaknya saya hari apa gitu kan ya, karena saya yang akan banyak juga itu apa mengkoordinasikan sama waktu Anda. Itu mungkin ya kita cari hari apa ya supaya nggak bentrok dengan kuliah yang lain juga ya, kuliah yang lain sepertinya termodinamika pun mau ujian juga kan ada dia ini anak ngambil juga masih ke bawah kan ya, di angkat mana yang 2018 ya. Nah, itu ada yang ngambil itu kan jadi supaya nggak bentrok. Saya masih ini. Sepertinya termo ujiannya minggu depan. Minggu depannya nggak ujian sepertinya. Jadi itu udah ini. Minggu depan tuh udah bisa. Kita masih lama ya. Minggu depan 11. Kita minggu ke-12 ya mau bisa mungkin lebih fleksibel. Yang kuliah ini, yang mekanikalnya belum tahu juga ya. Yang kekuatan material dan lain-lain. Apa ada ujian juga. Ada Adriana yang ingin bertanya? Kalau tidak, ini ya, ini udah 10 lewat, ya hampir pukul 11 ya, mohon isi itunya kehadiran juga ya, kehadiran mohon selalu diisi. Supaya nanti nggak ini, nggak lupa ini dan lain-lain lah. Nanti itu kan tetap aja dipakai untuk menentukan nilai anak bisa keluar atau langsung jadi E, gitu ya. Walaupun online ya. Kalau dulu di ini ya, ini lebih, ini kita absen sering. Tapi online-nya agak sulit saya kontrol juga. Atau juga nanti punya alasan anak ngeles juga ada internet sulit dan lain-lain. Kalau udah di kuliah kan luring kan ya sudah nggak ada alasan-alasan lagi. Tapi ya yang sudah jalan itu tetap aja sistemnya dijalankan walaupun deviasi untuk yang online ini masih besar kan kehadiran itu. Ada ini yang ingin bertanya? Kalau tidak ya saya akan akhiri ya. Jadi maaf ya hari ini saya pun diganggu itu karena saya diundang rapat nggak rapat juga itu ya saya kan harus ngajar prioritasnya. Kalau kerjaan di luar kan ini juga itu ya kerjaan dengan ini juga dengan profesor ITB juga itu semua. Hanya kan ini yang lebih prioritas itu ya. Ini ya prioritas karena ini kehidupan dosen itulah menghidupi saya. Itu ya bukan kehidupan konsultan untuk menghidupi saya kan. Itu ya ini ya selamat siang ya sampai ketemu ya hari Kamis ya sehat selalu ya.